Salam kerajaan and shalom. Sekarang kita dalam Strategic Hours di Dance USA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, Tuhan, di Amerika maupun di Indonesia malam. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan, firman-Mu mengubahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, yang dikasihi bahwa saat-saat terakhir, inilah hari terakhir, pada hari yang terakhir. Sebab itu, firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 45 akan terjadi namanya fail money, atau uang tidak berarti lagi. Dan di dalam Wahyu pun, bahwa mereka tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, dan uang tidak berlaku. Tetapi bukan karena kita tidak punya uang maka kita khawatir. Bukan karena kita tidak punya uang kita menjadi takut. Bukan karena tidak punya uang kita menjadi punya masalah besar. Yang masalah yang besar adalah jikalau kita tidak mempunyai firman. Kenapa? Karena di dalam Amos 8 ayat 11 dikatakan demikian, bahwa sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius juga dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Nah, memang kita butuh makan, memang kita butuh roti, memang kita punya kebutuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa yang paling utama adalah firman Allah. Pada saat kita tidak punya uang, pada saat kita tidak punya makanan, mungkin kita bingung apa yang kita makan. Sebab itu Tuhan berkata bahwa janganlah khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum. Berarti apa? Berarti Allah peduli, bahwa Allah tahu kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu makan dan minum. Nah, kalau Tuhan berkata jangan khawatir, berarti firman-Nya yes dan amin, betul? Nah, pada saat Tuhan berkata ya dan amin, bahwa janganlah kamu khawatir, berarti kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara, yang mengontrol segala hidup kita. Dikatakan bahkan selanjutnya bahwa burung di udara tidak menanam, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang yang sebentar kemudian akan mati, Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia yang mempunyai panjang hidup yang sampai bertahun-tahun, Tuhan pasti pelihara. Cuma masalahnya, kadang-kala kita percaya bahwa Tuhan, dan saya mengatakan, dan Didit mengatakan bahwa kadang-kala kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mengontrol segala hidup kita, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tapi masalahnya kita tidak percaya kalau Tuhan bisa melakukan itu untuk kita semua. Itu masalahnya. Sebab itu dalam Markus dikatakan bahwa ya Tuhan tolonglah aku yang percaya tapi tidak percaya ini. Ketika dia menghadapi suatu keadaan anaknya sakit, dia berkata bahwa kalau Tuhan dapat, nah berarti dia percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara. Nah, kadang-kala dalam hidup kita juga demikian terjadi, bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada, kita percaya bahwa Tuhan sanggup, bahwa kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tapi masalahnya kita ini yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu semua dalam hidup kita. Tuhan sanggup menyelesaikan untuk setiap masalah kita. Sebab itu saya mau katakan bahwa jangan fokus kepada masalah kita. Tapi masalahnya apa? Kita harus fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang harus kita percaya. Nah, sebab itu firman Allah jangan hanya dipakai untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri. Wah, kalau saya sakit, saya butuh firman untuk kesembuhan. Kalau saya lagi kekurangan, Tuhan, saya perlu firman Tuhan sehingga kita mendengar, atau dari YouTube, dari manapun, apalagi saat ini sangat mudah sekali untuk mencari firman apa yang kita mau dengar. Nah, itu saya mau katakan bahwa hati-hati dengan apa yang kau dengar. Sebab apa yang kau dengar, siapa yang kau dengar, dan bagaimana kau mendengar, itu menentukan arah tujuan hidup kita. Nah, kalau kita sedang sakit, kita butuh firman tentang kesembuhan. Lantas, kalau sudah sembuh, mau bagaimana? Itu terjadi dalam kitab Hizkia, demikian terjadi. Ketika Raja Hizkia sakit, dia minta kesembuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya sampai 15 tahun panjang hidupnya. Diperpanjang, di-extended istilahnya. Nah, tetapi selama 15 tahun apa yang dilakukan?
sia-sia, dan bahkan hidupnya semakin buruk. Dari sebelum dia menghadapi kematian sampai dia diperpanjang umurnya, hidupnya semakin buruk dan semakin berbalik pada Tuhan. Jadi bukan soal apa yang kita doakan dijawab sama Tuhan, tapi masalahnya apa? Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu yang terjadi dalam hidup kita. Sebab di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Ada 4 hal. Ketika kita mendengar firman, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ketika kita mendengar firman, bukan untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Sebab itu dikatakan dalam Yakobus, engkau saat ini tidak mendapatkan apa yang kamu doakan karena kamu salah berdoa. Karena ketika kita mendengar firman hanya untuk menjawab kepentingan kita, untuk menjawab segala apa yang kita butuhkan saat itu. Sebab itu saya mau katakan bahwa firman itu harus masuk dalam roh kita, bukan ke dalam pikiran kita atau jiwa kita atau soul kita. Karena apa? Karena pada saat hanya untuk pemuasan, itu berarti masuk ke dalam jiwa kita saja. Padahal firman itu harus masuk ke dalam roh kita. Supaya apa? Satu, itu untuk mengajar. Firman itu harus mengajar, harus memberikan suatu knowledge and understanding serta wisdom untuk kita sebagai bukan cukup hanya orang percaya, tapi juga orang yang bisa mengetahui tentang maksud dan tujuan Tuhan. Wisdom, knowledge, dan understanding. Sebab itu dalam katakan bahwa Yeremia, bahwa aku akan memberikan kepada engkau seorang gembala yang memberi makan dengan apa? Pengetahuan, dengan knowledge, dengan understanding dan wisdom. Nah, kita harus mendengar firman Tuhan, berarti kita harus mempersiapkan bahwa kita harus mau diajar. Yang kedua apa? Untuk menyatakan kesalahan. Saya mau katakan, kalau kita hanya mendengar firman hanya untuk bisa tertawa, tidak salah. Untuk bisa ada dalam penyampaian firman Tuhan ada lelucon-lelucon. Mungkin kita punya pendapat bahwa kalau dengan lelucon kita ingat, tetapi ingatnya hanya leluconnya sayangnya. Saya tidak menyalahkan hamba Tuhan yang lucu, tetapi kita yang mendengarnya yang salah. Karena apa? Karena memang itu yang kita suka, sehingga diberikan oleh hamba Tuhan seperti demikian. Sebab itu, apa yang kita inginkan, roh kita perlukan, itulah yang utama, bukan telinga kita, bukan juga jiwa kita, bukan pikiran kita. Sebab pikiran itu adalah tempat pertempuran antara apa? Antara firman dan logik. Sebab itu saya mau katakan bahwa ketika kita mendengar firman, kita harus masukkan dalam roh kita. Sebab roh kita itu akan mengeksplod, akan memberikan suatu, mengekspos, akan menerbitkan benih firman itu menjadi benih kerajaan. Sebab itu saya mau katakan bahwa yang kedua daripada mengapa kita mendengar firman adalah untuk menyatakan kesalahan. Kalau engkau ditegur oleh firman, berarti sadar bahwa Tuhan masih mengasihi kita, bahwa Tuhan sayang dengan kita. Sebab anak yang kukasihi adalah akan kuhajar, artinya apa? Akan didisiplin. Yaitu apa? Daripada kesalahannya. Berarti kalau kita masih ditegur, masih mau diajar, mau dinyatakan kesalahan, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Nah, yang ketiga apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, kesalahan mungkin itu dikatakan sudah terjadi. What I did, what we did, apa yang sudah kita lakukan. Tapi memperbaiki kelakuan itu apa? Artinya kita memperbaiki ke depannya. Sekarang kita tahu bahwa sudah salah. Dan sekarang ada tindakan lanjutannya. Itu apa? Itu memperbaiki kelakuan kita. Amin. Nah, kita memperbaiki kelakuan. Jika Ibrani mengatakan bahwa jika engkau mendengar firman-Ku hari ini, janganlah engkau keraskan hatimu. Artinya apa? Mulai hari ini tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki kesalahan kita. Itu apa? Mulai memperbaiki kelakuan kita hari ini. Kalau kita dulu ada tipu-tipu dikit, sekarang tidak ada tipu lagi. Kalau kita dulu ada hoax dikit, ada benar, ada salah, berarti kita tidak ada lagi. Kita hanya mengatakan tentang kebenaran. Amin. Nah, yang keempat lagi, setelah kita disadari, kita diajar, bagaimana kita bisa berubah, bisa menyadari kesalahan. Kalau kita tidak mau diajar, tidak ada orang yang mengajar. Sebab itu kita di dalam aliansi ini, saya butuh seorang
bapak rohani, bukan seorang mentor, tapi bapak rohani. Itu bapak apa? Bapak yang mengajar, menyatakan kesalahan, memberi kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Ketika saya terkoneksi dengan aliansi ini, saya mengucap syukur sebagai dad dan mom, sebagai channel anugerah kami mengalami suatu perubahan. Bukan secara fisik, saya tidak menjadi semakin kaya, saya tidak menjadi semakin mempunyai pendapatan berlebihan, tetapi saya berlimpah akan firman. Ketika firman saya dengar, ketika firman saya baca, maka penyingkapan firman Tuhan terjadi dalam hidup saya. Sehingga pada saat saya menyatakan atau men-sharekan firman Tuhan, itu sangat suatu gairah dalam hidup saya. Karena apa? Karena firman itu menjadi roh dan hidup dan mengimpartasi. Demikian juga kita mempunyai suatu desain, spirit, mempunyai suatu roh untuk bisa membedakan apakah firman itu menghidupkan ataukah firman itu hanya cuma basa-basi. Saya mau katakan bahwa tidak setiap ayat-ayat yang dikutip oleh siapapun, saya tidak mengatakan bahwa hamba Tuhan, oleh siapapun, berarti termasuk di dalamnya hamba Tuhan, oleh siapapun, maka itu bukan menjadi firman Tuhan. Karena iblis pun bisa mengutip ayat-ayat, karena iblis pun tahu tentang ayat-ayat, dan iblis pun tahu tentang bagaimana takut akan Tuhan. Iblis tahu, tetapi masalahnya bahwa ayat itu menghidupkan atau mematikan atau menjerumuskan. Itu yang dilakukan oleh iblis. Dia hanya tahu firman hanya untuk menjerumuskan, hanya untuk menjebak, hanya membuat kejatuhan. Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa firman itu roh dan kehidupan. Ketika saya mendapatkan firman daripada orang tua rohani saya di rumahnya, melalui dad and mom, saya mendapatkan roh dan hidup. Sehingga pada saat mendengar walaupun pagi hari. Nah, hari ini di Amerika terjadi perubahan jam. Itu dari jam 2 pagi berubah jadi jam 1 pagi. Jadi sekarang di Indonesia sama waktunya dengan di Indonesia. Hanya berubah 12 jam, hanya beda 12 jam. Nah, ketika saya mendengar dari orang tua saya, dari orang tua rohani saya sangat bergairah pada hari ini bahwa firman. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita dengan firman, karena akan terjadi kelaparan firman, bukan makanan minum. Kalau makanan minum, orang tua rohani dari dad dan mom rohani saya mengatakan bahwa kalau sampai tidak ada atau tidak berlaku lagi keuangan atau fail money, maka ya udah kita bercocok tanam. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain atau kita menjadi farmer. Seperti kalau di Amerika ada namanya suku Amish, dia melakukan segalanya karena punya taman, punya ladang yang besar, punya macam mengerjakan sendiri. Nah, jadi kita tidak tergantung dengan uang. Ternyata kita sebagai manusia tidak sepenuhnya tergantung dengan uang. Tapi saya mau katakan, kita sebagai manusia yang hidup itu tergantung pada Tuhan. Kita tergantung pada Tuhan, tergantung pada firman Tuhan. Karena tanpa firman, segala sesuatu tidak akan terjadi. Tanpa firman, kita akan sia-sia. Sebab firman itu yang kita butuhkan sebagai hidup kita. Amin. Nah, yang keempat apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita sudah diajar, kita sudah tahu mengenai wisdom, understanding, knowledge, maka kita tahu tentang kesalahan kita. Terus kita memperbaiki kelakuan kita. Terus yang keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Kelakuan kita bukannya semau-mau kita. Kehidupan kita bukan semau-mau kita. Tapi apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu membawa kita menuju kepada kebenaran. The truth. Nah, saya mau katakan bahwa kita di akhir-akhir ini akan terjadi kekurangan firman. Dan kita di akhir zaman ini bukan antikris yang kita takutkan. Bukan soal chip yang kita takutkan, atau vaksin, atau pandemik, atau epidemik yang berikutnya. Tidak. Tetapi apa? Nah, kita takutkan adalah apa? Mislead. Suatu penyimpangan, suatu deception, suatu penyesatan, sehingga kita tidak menuju kepada kebenaran. Nah, sebab itu dikatakan dalam Efesus 6 yang dikatakan oleh Deb sama Mam disampaikan pada hari ini bahwa Efesus 6 ayat 10-20 dikatakan bahwa akhirnya, jadi akhir daripada semua itu, hendaklah apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, bukan kuat secara gym. Memang betul saya kekurangan dalam hal itu untuk gym, untuk olahraga, tapi saya sudah membatasi cara makan hidup saya. Karena apa? Karena saya punya destiny. Cuma untuk bisa nge-gym, Dad,
belum sampai ke sana. Saatnya akan tiba. Ya, jadi dikatakan bahwa kuat di dalam Tuhan. Yang dibutuhkan bukannya kuat di dalam kalau kita kuat dalam Tuhan, maka kita akan kuat segalanya. Kuat dalam apa? Dalam hal ekonomi. Karena kita mempunyai domain, kita mempunyai diajarkan dalam aliansi ini, kita bukannya hanya untuk cari Tuhan, tapi diajarkan bagaimana bisa mengelola keuangan sehingga kita bisa menguasai bidang kita, entah kita sebagai guru, entah sebagai businessman atau sebagai pegawai atau siapapun, sehingga kita bisa mempunyai wisdom untuk menggunakan keuangan itu sendiri, bukannya pelit, tapi wisdom untuk bisa mengelola keuangan sehingga kita tidak tersiok-siok lagi. Dikatakan bahwa di aliansi ini diajarkan bagaimana kita free of debt, bebas daripada hutang, tidak punya hutang. Kalau untuk bisnis mungkin wajar untuk bisa memutar keuangan, tetapi bukannya berutang untuk hidup, tapi kita bisa menggunakan uang untuk bisa memanage tentang kehidupan ini. Amin. Nah, dikatakan bahwa di dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa? Bahwa kita perlu untuk mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, sebab itu dikatakan bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengenakan seluruh, dikatakan bahwa ayat 11-nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, itu sebabnya yang utama bagi kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah adalah untuk apa? Yang pertama, untuk menghadapi, melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena iblis itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dikatakan dalam ayat 13, diingatkan lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Setelah kita menyelesaikan segala sesuatu, jadi ada yang harus kita lakukan. Itu apa? Mendengar firman, supaya firman itu menguatkan kita. Firman daripada orangnya Tuhan, firman yang memberikan roh dan hidup, bukan firman berkat, bukan firman kesembuhan, bukan firman dan sebagainya untuk kepentingan kita sendiri, saya katakan, tapi firman yang mengubahkan hidup kita. Amin. Nah, dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Nah, artinya apa? Ini ada 6 hal, ada 6 senjata. Saya mau katakan bahwa perlengkapan senjata Allah ini bukannya dipasang copot seperti baju-baju seperti biasanya, tapi ada baju yang dikenakan senantiasa setiap saat. Nah, ini ada 6 hal dan panjang sekali, dan saya akan buat berseri firman Tuhan ini atau sharing ini bahwa ada 6 hal tentang perlengkapan senjata Allah. Tapi saya mau katakan di waktu yang akhir ini kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Untuk pertama, untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan yang kedua apa? Untuk menghadapi masa sukar. Masa sukar. Kita perlu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita perlu, saya katakan bahwa kita harus perlu hidup dalam kebenaran, mengenakan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah suatu kemutlakan yang harus kita pakai dalam hidup ini. Saya mengatakan walaupun engkau berbisnis, tapi tetap bisa hidup dalam kebenaran. Tidak semuanya saya katakan salah kalau engkau berkata bahwa ya saya katakan berbisnis harus berbohong. Tidak harus berbohong untuk berbisnis. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Demikian firman Tuhan. Kalau lebih daripada itu berasal dari iblis. Dalam berbisnis pun kita bisa berbuat benar, hidup dalam kebenaran. Tidak semua berbisnis itu harus dilakukan dengan tipu muslihat. Kalau tidak tipu muslihat berarti tidak bisa berbisnis. Saya mau katakan itu adalah salah satu tipu muslihat iblis. Kita berbisnis pun kita hidup dalam kebenaran. Ya memang kalau orang berbisnis harus menguntungkan. Sebab itu ya memang wajar kalau kita menarik keuntungan. Cuma memang menarik keuntungannya ada tingkat
persentasenya, berapa persen daripada keuntungan itu. Ada yang 10%, ada yang 20%, 30%, dan sebagainya. Ada mungkin juga 50%. Kalau orang berjualan makanan, dia bisa mendapatkan sampai 100%. Itu wajar, karena selain modal dan juga ada ongkos-ongkos tenaga kerjanya, itu pun harus diperhitungkan. Jadi kita harus berbohong. Tidak harus berkata bahwa, wah, mengapa sekarang kok lebih mahal? Ya, karena sekarang saya harus beli ini, harus beli itu, dan sebagainya, sehingga kita berbohong. Tidak, katakan saja, ya memang karena sekarang semuanya serba naik, jadi saya harus menaikkan. Jadi tidak perlu harus berbohong. Kita tetap harus melakukan kebenaran sebagai suami, melakukan kebenaran. Sebab itu dalam ayat ini dikatakan bahwa kita mempunyai standar, yaitu clean, clear, sama pure. Kita selalu menjadi satu tolak ukur antara suami istri dengan anak sekalipun. Saya mengatakan ini dengan clean, clear, sama pure. Tentang hal apa? Tentang hal merit, tentang hal motif, tentang hal money, tentang hal moral. Kita harus teruji semuanya, bahwa kita iya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab itu pada saat kita melakukan kebenaran, pada saat kita berkata kebenaran, pada saat kita memikirkan kebenaran, maka hidup kita akan free zone daripada dusta iblis. Kita akan bisa sanggup menghadapi menghadapi masa-masa yang sukar itu. Sebab itu saya mau katakan, mari kita hidup dalam kebenaran. Saat-saat ini, walaupun dunia banyak hoax, apalagi saat ini terjadi banyak sekali, gampang sekali disebarkan hoax melalui viral-viral apapun. Nah, saya mau katakan bahwa kebohongan, kalau terus dikatakan berulang-ulang, maka kebohongan itu akan menjadi suatu kebenaran. Dianggap kebenaran. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kita jangan menyebarkan kebohongan, jangan menyebarkan hoax. Kalau kita tidak tahu pasti, ya stop sampai situ. Stop sampai kita tahu saja. Amin. Kita mau belajar hidup dalam kebenaran, berkata kebenar, berpikir benar, dan apa? Dan berkata benar, berpikir benar, dan berlaku benar. Maka kita adalah akan menjadi orang-orang yang righteousness. Orang kebenaran itu tidak selalu harus Kristen. Tapi kita sebagai pengikut Kristus harus melakukan kebenaran. Saya katakan sekali lagi, orang benar itu tidak selalu orang Kristen. Siapapun engkau bisa hidup benar. Saya mau katakan sekali lagi, semua orang bisa hidup benar. Tetapi kita sebagai orang yang percaya Kristus, ada Kristus dalam hidup kita. Yang Kristus itu adalah kebenaran sendiri. Bahwa kata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Kita mempunyai kebenaran. Karena kita mempunyai Kristus, maka itu otomatis memudahkan kita untuk melakukan kebenaran dibanding orang yang tidak mempunyai Kristus dalam hidup kita. Itu inti utamanya. Sebab itu, mari jangan berusaha untuk menjadi pelaku firman, tapi terus kita harus makan firman. Kita harus terus mendengar firman, firman yang menghidupkan, firman yang memberi makan roh, sehingga pada saat benih itu, yaitu benih firman Tuhan, diekspos oleh firman, oleh Roh Kudus, maka firman itu berubah menjadi firman kerajaan. Amin. Amin. Saya mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Biarlah kami mempunyai rasa lapar dan haus akan firman, sehingga kami siap untuk melawan tipu muslihat iblis ketika kami menggunakan perlengkapan senjata Allah, seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, perisai iman, dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan 6 hal ini, seluruh perlengkapan senjata Allah yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 10-20, yang kami akan baca ulang Tuhan, yang kami akan pelajari lagi, yang kami akan dengar lagi Tuhan, sehingga firman seluruh kerajaan Allah itu, perlengkapan senjata Allah benar-benar kami kenakan, bukannya hanya kami pakai pada saat kami butuh, atau pada saat kami memerlukan, atau pada saat kami ingat. Tapi biarlah seluruh perlengkapan senjata Allah terus menjadi bagian, sehingga pada saat kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka sebenarnya kami mengenakan Kristus. Pada saat kami mengenakan Kristus, maka kami akan ditutupi oleh Kristus. Hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Maka setiap orang yang melihat kami, melihat Kristus. Karena kami tidak kelihatan lagi. Yohanes berkata bahwa biarlah aku semakin berkurang-kurang, tapi Kristus yang ada dalamku semakin bertambah-tambah. Biarlah hidup kita makin berkurang-kurang. Keegoisan kita berkurang. Segala self-center kita berkurang. Tapi biarlah Kristus yang semakin bertambah-tambah, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Biar Tuhan memberkati setiap orang yang
menyaksikan video ini secara ulangan ataupun secara langsung, dan juga anak-anak rohani kami, biar mereka dikuatkan oleh firman ini, bahwa biar kami terus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kami terus untuk selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini mengubahkan hidup kita, mengubahkan, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik kita dalam kebenaran, sehingga semakin hari hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, untuk menjadi pelaku firman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga makanan kami, sehingga kesukaan kami adalah melakukan firman Allah, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikannya seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, and God bless you.